Kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami rindu suara Tuhan dinyatakan sehingga mengubah hidup kami. Di dalam sharing ini, Tuhan, kami dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi berkat bagi sesama dan menyukakan hati-Mu. Berkati dari awal sampai akhir, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Salam Bapak Ibu. Suara saya bisa didengar? Iya. Saya? Oke. Hari ini, malam ini temanya memang tema yang istilahnya kalau dibilang kita membahas tentang kedukaan. Nah, ini hal yang berkaitan dengan kedukaan ya. Tapi saya percaya pada saat Bapak Ibu mendengarkan, ada sesuatu yang membuat kita bisa berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang kedukaan, itu berarti suatu hal yang membuat kita sedih ya. Sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang membuat kita yang dikatakan penderitaan. Memang banyak hal yang berkaitan dengan kedukaan. Pada saat kita kehilangan sesuatu barang yang kita sayangi, pasti kita akan berduka, kita akan sedih. Misalkan kita kehilangan, misalkan rumah kita terbakar, atau di rumah kita ada perampokan, barang yang kita sayang-sayangi disimpan begitu rapi, hilang, atau juga bisa berkaitan dengan usaha kita bangkrut. Waduh, itu sangat menyedihkan sekali ya. Nah, terlebih lagi kalau kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Pasti itu juga dampaknya juga luar biasa. Makanya dikatakan tema ini memang tema yang tidak mudah. Tema yang tidak menarik, tetapi di sini banyak hal yang akan kita dengar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal tentang kedukaan itu. Dan juga reaksi pada saat orang kehilangan juga berbagai macam. Ada yang tenang pada saat dia kehilangan sesuatu yang dicintai. Dia merasa tenang, dia berkata bahwa inilah kehendak Tuhan. Saya sudah menerima keadaan ini. Tenang kan? Ada lagi yang seringkali agresif. Dia agresif. Pada saat dia agresif, dia mengeluh. Waduh, dia protes, dia memberontak. Pada saat itulah kita bisa melihat orang bisa teriak. Ah, tidak. Nah, reaksi kehilangan bermacam-macam. Ada lagi yang depresi, tertekan. Pada saat kehilangan sesuatu yang berharga, yang dicintai, depresi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kalau orang kedukaan, siapa yang menghibur? Kalau di sini merasa saya juga berduka, lalu siapa yang menghibur? Padahal di dalam Matius pasal 5 ayat 4 dikemukakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau Bapak Ibu berduka cita, pasti rindu dihibur. Tetapi rata-rata kita hanya cukup berkata, saya sedih, oh ya, selamat berduka cita. Nanti Tuhan yang memberi kekuatan. Nanti Tuhan yang memberi penghiburan. Padahal firman Tuhan ini ditujukan bagi kita. Kita yang punya tugas menghibur. Nah, Bapak Ibu, hanya saja tugas pelayanan kepada orang yang berduka itu tidak mudah. Kalau kita menghadapi orang yang gembira, itu sangat mudah. Misalkan teman kita ulang tahun, kita sambil bertawa, happy, ya selamat ulang tahun, itu suka.
itu mudah sekali. Tetapi pada saat kita berhadapan dengan orang kedukaan, sekali lagi, itu tidak mudah dan butuh yang dikatakan pengetahuan, butuh yang dikatakan keterampilan. Berapa waktu lalu Pak Pendeta Timotius Tan sudah menginformasikan tentang konseling. Dan ini kita coba menelusuri, memperlengkapi saja. Apalagi dengan kondisi COVID ini. Banyak orang sedang menghadapi kedukaan. Jadi kembali lagi, inilah tugas kita. Pada saat kita membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ini karena sharing ya. Mungkin saya juga butuh kita bertukar pikiran dari pengalaman kita. Makanya dikatakan, orang yang kehilangan untuk menghadapi namanya pemulihan, butuh proses, butuh waktu. Karena kalau berbicara kehilangan, dia tidak hanya merasakan kedukaan secara perasaan, tetapi juga di dalam pikirannya, di dalam kehendaknya, di dalam perilakunya. Makanya dikatakan kompleks. Nah, disinilah Bapak Ibu kita harus siap mengatasinya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau memulai pelayanan kedukaan. Orang-orang yang berduka dengan berbagai macam pergumulan ataupun permasalahan ataupun apa penyebabnya. Ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini yang utama terlebih dahulu. Harus ada namanya kerjasama. Pada saat kita menghadapi orang yang berduka, kita dalam posisi sebagai penghibur. Pihak yang lain yang berduka. Harus ada namanya kerjasama. Kenapa kerjasama diperlukan? Kalau kita langsung masuk, lalu berkata, saya akan menghibur. Sedangkan yang berduka, loh, siapa kau? Saya tidak kenal. Kalau Pak Pendeta, saya kenal. Anggota keluarga, saya kenal. Teman, sahabat, saya kenal. Tapi siapa? Pada saat kita ditanya seperti itu, berarti sudah ada namanya penolakan. Sudah ada namanya benteng. Maka untuk masuk, butuh proses yang tidak mudah. Makanya dikatakan kita sambil lihat, apakah ada, paling tidak ada connect terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, baru setelah ada kerjasama, kita bisa diterima. Nah, misalkan ada perusahaan, usaha kita bangkrut atau kebakaran, ataupun secara materi, tetapi pada saat orang yang dikasih meninggal, maka orang itu butuh sesuatu yang bisa connect dulu. Baru kita memahami 3 hal. Kita akan masuk di dalamnya. Bapak Ibu siap ya? Hal yang pertama. Pada saat kita melakukan pelayanan orang yang berduka, hal yang pertama yaitu kita berupaya agar orang yang berduka menerima apa yang ia alami. Nah, menerima ini tidak hanya secara emosional, tetapi juga di dalam rasional. Jadi kita harus masuk, kita mencoba agar yang bersangkutan itu bisa menerima. Pada saat yang bersangkutan misalkan usahanya bangkrut, bagaimana mengajak agar orang di depan itu menerima, Pak? Ayo, kondisi ini adalah kondisi yang tidak mudah. Masih ada kesempatan. Apa yang sudah hilang, kalau itu berupa barang, masih bisa kita cari. Tetapi yang lebih berat, pada saat orang yang dicintai, untuk menerima kondisi itu, Bapak Ibu, itu butuh proses. Tetapi seringkali belum apa-apa kita bilang di depannya, wah cengeng, baru ditinggal seperti itu.
seperti itu sudah sedih. Pada saat ungkapan itu muncul, bisa jadi kita memaksa yang bersangkutan itu sudah nggak usah sedih-sedih, harus kuat, kita paksa. Tetapi apa yang terjadi? Ada penekanan yang membuat orang tersebut merasa tertekan. Akhirnya muncullah namanya sandiwara. Supaya kelihatan tidak cengeng, dia pura-pura tertawa, padahal hatinya tersayat. Dan disitulah tugas di mana kita mencoba bagaimana dia bisa menerima. Misalkan orang itu ditinggal oleh yang dikasih, kita mencoba ada kehendak Tuhan. Nah, disitulah tugas kita. Jangan ada paksa. Kalau menangis, menangislah. Menangis, Bapak Ibu sudah menangislah. Jangan ditahan, menangislah. Karena dikatakan, kalau kita bersama orang menangis, kita juga ikut menangis. Pada tertawa, kita ikut tertawa. Jadi ada kesatuan hati. Nah, jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua, seringkali pada saat kita menghadapi orang yang kedukaan, kita harus mencoba untuk mencerna. Pada saat orang berduka, itu muncul namanya problematis. Apa maksud problematis? Muncul hal-hal di mana itu misalkan rumahnya terbakar. Dia menyesal. Ini gara-gara saya tidak mematikan kompor. Nah, itu problematis. Pada saat misalkan ada orang kehilangan, ditinggal oleh orang yang dikasih. Seringkali problematis. Coba kalau saya tidak keras kepadanya, dia pasti masih masih ada bersama saya. Coba kalau saya membawa ke dokter. Nah, itu namanya problematis. Makanya dikatakan pada saat orang menghadapi kedukaan, problematisnya itu malah justru banyak sekali. Dan itu tugas bagi kita sebagai pelayan, mencoba mencerna. Mencerna dalam arti apa? Untuk mengembalikan agar yang bersangkutan itu kembali kepada alur di mana sebagai orang percaya ada kehendak Tuhan di dalamnya. Jangan sampai dia menyalahkan. Akibat dia menyalahkan, kita pahami, sampai ada karena menyalahkan problematika yang tidak bisa diatasi. Pada saat anggota keluarganya meninggal, sampai dia berkata, aku tidak akan pernah ke kuburannya. Karena pada saat aku melihat kuburannya, aku akan teringat bagaimana kesalahanku tidak membawa ke dokter. Aku tidak mau memasang foto-foto. Karena pada saat melihat foto-foto, aku teringat. Itu namanya problematis. Makanya dikatakan pelayanan kedukaan butuh pengetahuan, keterampilan. Harus dilatih. Bagaimana mencerna? Oh ya, memang sudah hilang. Tapi kehilangan ini jangan membuat engkau menjadi putus asa. Kehilangan ini kita tahu. Ada hal di mana Tuhan beracara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya memang kita butuh ayat-ayat di mana ayat-ayat itu bisa menguatkan untuk mencerna problematisnya. Nah, ini hal yang utama. Dua hal, ada satu hal lagi. Kita butuh pengenal akan Tuhan. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, bagaimana mengajak atau mengurainya? Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, pada saat kita menghadapi pelayanan kedukaan, jelas kita harus mencoba mengajak ke dalam hidup yang baru. Paling tidak, makanya dikatakan kita harus mengenal, kita harus kerjasama. Ini sharing ya, nanti bisa kita diskusi ya. Kita tidak hanya istilahnya agar yang bersangkutan menerima kondisi yang ada, baik itu kebangkrutan, barang yang hilang, atau ditinggal oleh orang yang dikasih, kemudian kita bisa mengurai apa yang membuat problematis, itu yang membuat trauma. Kemudian yang ketiga, kita harus
sudah memahami bagaimana mengajak kepada hidup yang baru. Hidup misalkan pada saat siap pada waktu ditinggal oleh suami, hidup pada saat ditinggal oleh istri, hidup ditinggal pada saat ditinggal oleh anak, atau itu kalau menyangkut jiwa ya, nyawa. Atau pada saat kita rumah tidak ada, kebakar, atau bangkrut, usaha. Nah, di situ namanya kita mencoba memberikan gambaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tugas kita untuk kita bisa menghibur sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Berbahagialah orang yang berduka karena kita akan siap menghibur. Makanya kita butuh namanya percakapan. Diskusi, dialog. Ada percakapan yang membantu, ada percakapan yang tidak membantu. Nah, sebagai contoh begini, ini percakapan yang tidak membantu. Pada saat kita berhadapan dengan orang kedukaan, ini anggap saja sambil berbincang-bincang ya. Pada suatu kita datang kepada orang yang berdukaan, orang yang sudah berduka, misalkan ditinggal oleh orang yang disayangi. Ini contoh saja, ini contoh ya, anggap saja Bu Fei. Nah, maaf ya Bu Fei, ini contoh saja, ini berbincang-bincang. Salam Bu Fei, selamat pagi. Wah, terus Bu Fei bilang, Bapak, Pak Pendeta, atau kita sebagai, misalkan, kita sebagai pelayan atau kita yang berkunjung, oh, ada apa ya Pak? Aduh, saya senang sekali dikunjungin sama Bapak. Aduh, Bu Fei, maaf ya, saya sibuk sekali sehingga saya tidak ada waktu untuk mengunjungi Bu Fei. Aduh, saya sibuk dengan kerjaan, saya sibuk dengan, bisnis saya. Oh, begitu ya Pak. Aduh Pak, saya sebetulnya suka. Aduh, sekali lagi Bu Fei, saya ini waktunya juga terbatas sekali. Saya menyisihkan waktu. Ayo, mari kita berdoa untuk memberi kekuatan buat Bu Fei. Ini contoh saja. Nah, coba kalau yang bersangkutan menjawab, aduh Pak, maaf saja Pak, saya sudah berdoa. Saya sudah cukup berdoa, Pak. Saya juga sudah bisa berdoa sendiri. Lalu, ini percakapan yang dikatakan percakapan yang tidak membantu. Ada penolakan. Dalam arti apa? Udah ngapain sibuk? Udah kalau kamu nggak memperhatikan, kamu dari awal cuma membicarakan sendiri. Nah, makanya dikatakan pada saat kita berhadapan orang yang berduka, lalu kita dengan alasan, maaf saya sibuk. Jujur orang yang berduka udah dah, aku nggak butuh. Oh doa, oh iya, sambil basa-basi mungkin karena orang Jawa, ya sudah Pak, iya nggak apa-apa, kita doakan cukup. Padahal dia sebetulnya butuh lebih. Ya. Makanya kita pada saat menghadapi kedukaan, misalkan ini yang membantu, Salam, Bu Fei. Aduh, terima kasih Pak. Aduh, sudah dikunjungi. Iya, ini adalah bagian tugas saya. Saya rindu untuk memberi kekuatan. Oh, aduh, terima kasih. Saya ingin tahu bagaimana Ibu menghadapi segala sesuatu. Boleh Ibu cerita? Wah, berarti itu suatu percakapan yang kita bisa masuk untuk memulihkan. Kalau berkata, oh cukup berdoa, ya semua orang bisa berdoa. Makanya dikatakan butuh pengetahuan, butuh keterampilan, butuh latihan, dan tidak banyak orang bisa melakukan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu merasa wah berat ya, lebih baik saya menghindar saja. Kalau di tengah anggota keluarga ada, kita lebih baik menghindar.
Lalu firman Tuhan, loh, kamu harus menghibur. Kok kenapa kamu menghindar? Udahlah, itu tugas Pak Tim saja. Saya hanya, udah Pak Tim, ini ada maaf saja ya Pak Tim, ini ada yang butuh penghiburan, kekuatan, ini banyak masalah. Kelihatannya ini yang mampu hanya Pak Tim saja. Nah, seringkali kita mempermudah. Tetapi saat ini memang kita belajar ya Bapak Ibu, ini kan sharing ini, apalagi di tengah pandemi ini, butuh banyak orang yang sedang berduka. Tidak sedikit. Makanya dikatakan, pada saat kita melakukan percakapan yang membantu, ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama, paling tidak kita bisa memiliki pengertian. Ya, memiliki pengertian apa yang dirasakan orang berduka. Makanya kita harus punya empati. Kalau kita tidak punya empati, kita tidak punya rasa perhatian, kita tidak mau mendengar, itu jelas berat. Jadi kita harus siap mendengar. Kita harus punya empati, perhatian. Nah, makanya orang yang menangani pelayan kedukaan salut. Jujur salut. Tidak hanya dia mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, tetapi dia menunjukkan rasa empatinya. Saya berduka. Saya juga merasakan perasaan yang sama. Ayo, bagaimana kita memulihkan? Meskipun itu butuh proses. Hal yang kedua, kita juga berjuang untuk aspek-aspek penerimaan. Itu juga harus dikemukakan. Kita tahu pelayanan kedukaan itu juga tidak bersifat abadi. Dalam arti apa? Orang yang berduka tidak selama-lamanya berduka. Pasti ada akhirnya. Jangan pikir, wah pokoknya abadi saya menghibur dia. Tidak. Pasti ada akhirnya. Jadi disitulah, akhir inilah di mana kita bisa tahu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Pasti ada akhirnya. Akhir ini bisa saja satu, orang yang kita layani sudah merasa kuat, sudah menerima, sudah bisa mengurai problematika merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan sehingga orang yang di depannya itu berduka, sudah menerima. Kemudian sudah memulai hidup baru, di mana dia sudah menapak dan selesai. Jangan kita cari masalah. Kalau sudah selesai ya selesailah. Lalu berkunjungin lagi, lah. Lalu kita mengungkit-ungkit lagi. Udah selesai, ngapain kita ungkit? Kemudian hal yang kedua, pada saat kita melayani, kita terbatas. Bapak Ibu memang terbatas. Bisa jadi karena keterbatasan, ada yang merasa, aduh, kelihatannya saya cukup ini. Ya berarti sudah selesai. Kalau sudah berkata saya cukup, berarti kita memohon bantuan orang lain. Misalkan kita tidak mampu. Bisa saja misalkan Reson berkata, Kok John, saya ini ada saudara saya, tolong, saya sebetulnya sudah berusaha untuk menghibur, tapi kelihatannya saya terbatas, mohon bantuannya. Nah, disitulah. Sudah selesai bagi kita. Tetapi kita selesai dalam arti apa? Kita bisa mengalihkan. Kemudian yang terakhir, yang dikatakan selesai, apabila orang yang berduka yang merasa ya sudah nggak minta lagi. Yaitu. Jadi ini hal-hal di mana kita malam ini, apa yang saya sharingkan, mungkin kalau dari segi pengalaman, untuk pelayan kedukaan, sekali lagi, tidak mudah. Kita tidak hanya sekedar berdoa, semoga Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan. Tetapi justru disitulah beban kerinduan kita. Tapi ingat, butuh latihan.
Jadi kalau di sini masih belum pernah, cobalah. Itu saja mungkin dari Bapak Ibu, ada namanya sharing ya, saya nggak buat PowerPoint presentasi karena kita sharing, bisa menambahkan, mungkin Pak Tim atau dari Bapak Ibu boleh, ada pengalaman tersendiri menghadapi anggota keluarga yang teriak, waduh, itu nggak mudah. Silakan, saya kembalikan waktunya ke Bu Fei ya. Ya, terima kasih Pak Yosi buat sharingnya malam hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing pengalaman ya, menghadapi keluarga, teman mungkin atau saudara yang sedang berduka. Kira-kira seperti apa yang kita alami? Silakan Bapak Ibu. Dari Pak Tim ada yang mau ditambahkan? Ya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Yosi untuk sharing dengerin aja langsung dibagikan ya buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, ada satu buku yang mencatat tentang daftar yang mempengaruhi dan menentukan tingkat kedukaan kita, ya tingkat kedukaan kita ya. Yang pertama begini, orang yang kedukaan yang agak tinggi itu ini, orang yang meninggal mendapat tempat yang khusus dalam hati. Misalnya kematian anak tunggal, ya. Jadi kalau kematian anak tunggal, waduh ini dukanya lebih dalam Bapak Ibu. Ya, ini menurut buku dari Bapak Yakub Susabda, ya, Pastoral Counseling. Nah ini Bapak Ibu kita perlu tahu supaya nanti kalau kita ketemu sama mereka, ya mohon maaf kita hati-hati ngomong gitu, ya. Kita harus bisa lebih memahami kalau misalnya mamanya nangis-nangis, teriak-teriak begitu ya. Karena kalau anaknya cuma satu terus meninggal, wah. Gitu. Kalau anaknya 10, satu meninggal, masih 9. Masih banyak stoknya. Ya, masih banyak anggota keluarganya, ya sedih-sedih, tapi ya nggak terlalu lah dibandingin cuma kalau satu-satunya gitu Bapak Ibu. Yang kedua, mode kematian yang dianggap tragis dan sulit dipahami. Ya, modus kematian yang dianggap tragis dan sulit dipahami, contohnya bunuh diri dan kecelakaan. Ya, jadi kalau anggota keluarga ini meninggalnya bunuh diri atau kecelakaan, ya ini juga berat, ya berat. Kemudian yang ketiga, ada perasaan bersalah yang menjadi penyebab kematian. Ya, perasaan bersalah yang menjadi penyebab kematian. Misalnya kematiannya karena kecelakaan dan itu diajak oleh ada satu anggota keluarga yang ngajak gitu, yang maksa pergi gitu ya, yang ngajak pergi, ngotot pergi, harinya kecelakaan, ada yang meninggal. Nah itu biasanya ada perasaan bersalah. Ya, nah ini lebih ini juga nih, berat juga nih ya. Kemudian perasaan mendua hati pada orang yang meninggal. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci, ya. Nah jadi ini ada pergumulan gitu ya. Perasaan mendua hati, ya. Jadi dia akan menyesal gitu ya. Aduh kenapa dulu saya pernah membenci ya suami atau istri gitu ya. Perasaan mendua hati dia. Bahkan saya pernah melayani ya, suaminya sakit, istrinya lagi pacaran lagi Bapak Ibu. Gila juga tuh ya. Istrinya lagi pacaran ya. Suaminya lagi di rumah sakit, akhirnya meninggal suaminya. Wah, sampai istrinya nyesel-nyesel gitu ya. Aduh. Nah, kemudian hubungan yang terlalu akrab dengan orang-orang yang meninggal. Dengan orang yang meninggal. Jadi hubungannya terlalu dekat ya, terlalu close. Nah, ini juga menyebabkan misalnya anak yang paling disayang gitu ya,
meskipun lagi 10 tapi yang si bungsu misalnya yang paling disayang, meninggal si bungsunya. Nah ini juga berat nih. Ya. Nah, jadi kira-kira itu sih Bapak Ibu, saya mau tambahkan itu aja ya supaya kita ada tahu gitu ya, oh ternyata yang kayak gini-gini nih masalahnya nggak gampang nih gitu. Sehingga kita bisa lebih berempati gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau sharing mungkin pernah punya pengalaman ya. Ada anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan ya. Silakan. Terima kasih Bu Fe, Pak Yosi. Ya. Terima kasih Pak Tim. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing malam hari ini? Bagaimana kira-kira? Sebenarnya kalau saya boleh. Bu Flora kayaknya mau ngomong ya. Bu Flora? Oh ya, silakan. Bu Flora. Ya, selamat malam Pak. Malam Bu. Pak, kalau yang meninggal itu masih family Pak. Terus di saat pandemi begini, bagaimana Pak? Kan kita pakai masker. Lalu waktu kayak pengalaman saya, bulan lalu itu sepupu saya, suaminya meninggal. Lalu dari rumah, dari keluarga udah pesen, Mami jangan pelok-pelok gitu. Saya udah bilang, iya saya nggak pelok-pelok gitu. Nah, pada saat di rumah duka, sepupu saya tuh langsung pelok saya, Pak. Ya, saya mau nggak mau, saya pelok juga, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, saya jadi bingung. Refleks ya, Bu Flora ya. Refleks ya, Bu. Ya, Pak. Refleks ya. Iya. Udah lupa pandemi Bu. Silakan Pak Yus. Kita nolak gitu loh Pak. Iya. Ayo Pak Dia Yus. tuh curhatnya selalu sama saya gitu. Iya, ya kembali lagi, ya memang kalau orang berduka pasti ada sesuatu yang ingin yang ada yang sesuatu yang menguatkan ya. Nah, jadi kalau Bu Flora menghadapi itu dan Bu Flora bisa menguatkan, itu sangat menolong Bu Flora. Nah, masalahnya kalau pandemi ini kadang-kala kan namanya keluarga dekat, pasti urusan virus nanti dulu. Yang penting aku, ini untuk mengungkapkan ya, jadi perasaan yang bisa muncul secara tiba-tiba. Jadi ya begitulah Bu Flora. Memang Pak Yosi, masalahnya saya tuh autoimun gitu loh. Jadi anak-anak takut. Iya. Memang mesti ada orang ketiga yang mengingatkan sih Bu. Masih ada orang ketiga yang mengingatkan yang ditinggal itu supaya tidak supaya diingatkan adalah supaya jaga jarak ya. Jaga jarak di mana Pak? Masih ada yang ngingetin. Gitu loh, nangis, sesenggukan. Kalau nggak ada yang ngingetin agak repot. Karena kalau kita ngomong nggak enak Bu. Kalau Ibu yang ngomong kan nggak mungkin. Gitu kan. Mesti ada yang ini, mesti Ibu minta tolong siapa. Nanti kalau ada yang di blog tolong bilang ke dia aja ya. Hati-hati nih Bu Flora nih. Hati-hati nih pandemi. Halo saya autoimun kan nggak mungkin Pak. Ya, tapi setidaknya nanti ya emang itu masih diantisipasi ya Bapak Ibu ya ke depannya ya. Ya kalau itu sudah terjadi ke depannya, jadi masih ada yang bantu mengingatkan supaya dia bisa menjaga emosi juga, menjaga emosi ya. Mengontrol, menguasai diri gitu kan ya. Supaya nggak berakibat negatif kepada orang lain. Atau kalau enggak ya mau nggak mau terpaksa kita nggak bisa datang. Apalagi kalau memang benar-benar ini ya susah, paling lewat Zoom begitu ya. Nanti setelah selesai baru ketemuan begitu. Mungkin seperti itu ya Bu Flora ya. Ya Pak Yosi ya. Mungkin alternatif lainnya gitu. Ya, makasih ini loh Bu. Ya, antisipasi buat kita juga. Iya. Pak, kadang memang seperti yang kemarin saya
saya sih mengalami kan barusan ini yang Iya, sepupu iya. meninggal ini. Suami Nah, Bu Fe ya, suami istri ya Bu? iya, itu suami istri Bulan. kan beruntun tuh, cuman Aduh. 2,5 bulan, Umur apa Bu? kecil. Di bawah 40 kayaknya ya Bu? Belum, itu istrinya baru 33, Pak. Aduh, iya, iya. Nah, itu kan kami cuman mengikuti kemarin lewat ada WA call, ada live yang sepupu saya kemarin. Itu yang saya lihat memang nggak bisa dihindari sih, Pak. Itunya, maksudnya suasananya itu yang memang harus saling berpelukan karena ini anak-anaknya nih yang histerisnya minta ampun nih, anak-anaknya kan, apalagi yang paling gede itu yang jagain mamanya itu yang umur 13 tahun ini, anak yang paling gede. Nah, dia itu yang paling histeris. Jadi memang perlu orang untuk menenangkan karena dia meraung-raung dan pokoknya udah nggak tahu, udah nggak mau bilang mau jaga prokes juga susah banget, dipakein masker tetap di melorot-melorotin karena dia udah teriak-teriak nangis gitu kan. Nah, sementara mama saya udah 77 tahun, makanya sebelum pergi saya udah bilang, Mami kalau mau pergi jangan pergi saat ibadah pemakaman karena di Manado itu kalau ibadah pemakamannya banyak banget orang, Pak. Jadi saya sudah bilang pergilah agak pagi. Jadi baru keluarga mungkin yang ada. Jadi Mami masih bisa ngobrol sama anak-anaknya. Pas udah mau ibadah pemakaman, dia pulang gitu kan. Udah mulai ngumpul jemaat yang lain, dia pulang. Tapi dia udah datang sebelumnya. Karena saya juga takut di usia begitu kan, nggak mau pergi keluarga dekat, mau pergi takut resiko. Jadi ya dibatasin begitu aja. Mami pergilah agak pagi, masih agak sepi. Jadi masih ketemu anak-anak dan belum terlalu histeris ya, anak-anaknya masih bisa diajak ngomong gitu. Yang histerisnya tuh pas udah mau tutup petinya itu emang udah nggak bisa dihindari lagi yang namanya mau pegang anak yang satu, ada 4 anaknya kan. Jadi ya begitulah, maksudnya suasana dukanya sangat-sangat dalam, jadi susah juga buat dihindari untuk kontak fisik langsung gitu. Jadi ya syukurlah kemarin udah selesai semua. Saya juga yang cuman mengikuti lewat video, sedih banget lihatnya. Tapi ya saya percaya Tuhan menyertai anak-anaknya kami. Jadi anak-anaknya yang paling gede ikut keluarga mamanya, yang 3 kecil ikut keluarga kami. Gitu. Ya, jadi tinggal pinter-pinter kita lah di masa pandemi ini ya Pak, gimana menjaga prokes dan tetap menjaga silaturahmi dengan yang berduka gitu, memberikan empati dan terima kasih semua buat dukungan doa, ucapan turut berbelasungkawa yang bagi kami sungguh dikuatkan. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau sharing? Masih boleh 1 orang sebelum kita berdoa malam hari ini. Di sini ada Ibu Tin. Selamat ulang tahun ya Ibu Tin hari ini ya. Ibu Tin Sokota. Audionya ini nih agak susah kayaknya Bu, Tante Tin. Iya ya. Audionya belum connect ya. Iya, dari tadi. Selamat ulang tahun ya Bu. Ya, Tante Tin, selamat ulang tahun. Oke, kalau ya kesimpulan mungkin dari Pak Yosi sebelum kita berdoa. Ya, kesimpulannya kita punya tugas seperti yang Tuhan Yesus kemukakan, kita harus siap menghibur orang-orang yang berduka dan kita siap melayani mereka. Jangan sampai kita justru maunya dilayani. Itu menjadi tanda bahwa kita diberkati Tuhan menjadi orang-orang yang kuat dan dipakai Tuhan. Di tengah keluarga kita, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Itu saja Bu Pei, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yosi. Jadi ke depan kita sudah bisa ada gambaran bagaimana menghadapi keluarga
sahabat, teman yang berduka ya. Kita akan berdoa malam hari ini. Sebelum berdoa, Ibu Meis ada pengumuman buat besok. Ya, maaf ya, nggak pakai video soalnya lagi di luar. Ya, nggak apa-apa. Apa namanya, untuk besok nanti akan dilayani oleh Pak Timotius Tan ya, tentang ciri-ciri konselor Kristen ya. Jadi menyambung yang kemarin itu. Jadi besok kita bertemu lagi jam 8 malam. Itu aja sih pengumumannya, Bu Fei. Terima kasih Pak Yosi untuk sharingnya. Ya, sama-sama. Baik, nanti kita ketemu besok malam ya, jam 8. Dan setengah 8 juga besok ada ibadah pasutri ya, yang dilayani Pak Yohanes Parak. Nah, kita bisa berbagi waktu lah. Jam 8 kita di sini, sharing and pray. Kita akan berdoa, masih tetap kita doakan orang tua dari Pak Jones. Puji Tuhan, saya lihat update barusan, Pak Jones bisa masuk ke ruang perawatan dengan APD lengkap, menemani mamanya. Mungkin ada sejam katanya ngobrol, jadi mamanya agak baikan ya, karena ketemu langsung dengan anak mungkin ya. Kita tetap doakan biar Tuhan pulihkan. Mungkin Pak Jos juga ya, papanya Pak Jos. Saya minta Kak Nuki bisa berdoa. Kita masih berdoa buat bangsa dan negara kita biar agak naik turun. Ntar suara saya nggak kedengaran lagi. Minta maaf. Oke. Ini iya. Ya, sorry. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Kak Nuki. Iya. Nggak apa-apa Kak Nuki. Oke, kalau begitu saya minta kesediaan Ibu Niswati ya. Ibu Niswati bisa berdoa buat kita semua, berdoa buat orang tuanya, ibunya Pak Jones dan papanya Pak Jos, juga saudara-saudara kita dan bangsa dan negara kita. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pak Timotius Tan. Silakan Bu Niswati. Siapa? Bapaknya, Pak. Orang tua juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dengan pertemuan ini. Itu bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana yang Kau kerjakan bagi kehidupan setiap kami. Untuk kami terus berdoa, itu khususnya ya Tuhan, berdoa untuk keluarga Pak Jonas dan khususnya Mama Pak Jonas yang saat ini terbaring di rumah sakit. Biarlah Engkau Allah yang memberi kesembuhan, kekuatan, pemulihan, dan kesehatan. Terus Kau kerjakan dalam hidupnya. Begitu juga dengan orang tua Pak Jos. Biarlah tangan Tuhan yang campur tangan dalam pemulihan kesembuhannya ya Bapa. Dan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau Allah ya Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan keluarga Pak Jos maupun Pak Jonas. Terima kasih Bapa. Henti tak lelah kami juga menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang terus Tuhan berkarya nyata di tengah-tengah bangsa kami yang sedang dalam kondisi ya Tuhan mengalami pandemi maupun situasi yang tidak kondusif ya Bapa. Biarlah Engkau Allah ya Tuhan yang melawat setiap Tuhan mereka khususnya yang sedang sakit COVID ya Bapa. Kau juga campur tangan, Kau juga menyembuhkan setiap pribadi mereka. Dan biarlah Tuhan setiap pribadi mereka boleh menyatakan kasih-Mu ya Bapa. Lewat pandemi ini banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati presiden kami yaitu Bapak Jokowi
serta para jajaran di pemerintah ya Tuhan, dari yang teratas sampai ke bawah. Engkau Allah ya Tuhan yang membawa mereka hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, apapun yang dikerjakan bagi pemerintahan kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, juga memberkati setiap kami yang ikut, yaitu yang ambil bagian dalam sharing malam ini. Engkau Allah juga menjamah, mengurapi, dan Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan malam yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Jika kami sebentar kami akan istirahat, biarlah Engkau Allah ya Tuhan, sumber perlindungan bagi setiap kami. Engkau Allah yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Silakan Pak Tim. Ya, Bapak di sorga, kami juga berdoa buat anak-Mu ya Bapak, Tante Tin Sekota yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Lindungi, jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih berikan kesehatan daripada Tuhan, baik kesehatan jasmani, lebih lagi kesehatan rohani yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kiranya Tante Tin Sekota boleh terus setia iring Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan juga beliau boleh ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kekekalan nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terima berkat, anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus atas hidup kami malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Amin.